warga Jakarta, kembali lagi di talk show hari ini. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta, kami berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bersama juga dengan Berita Jakarta. Hari ini kita akan bicara banyak terkait dengan memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2023. Tema Hari AIDS Sedunia tahun 2023 kami mengambil terkait dengan bergerak bersama komunitas Akhiri AIDS 2030. Nah, di sini kami mempunyai 4 pesan kunci. Yang pertama adalah peran aktif komunitas dalam melakukan perubahan. Nanti akan kita diskusikan perubahan-perubahan apa yang perlu kita lakukan. Lalu bagaimana berkontribusi dalam mencegah penularan HIV ke orang lain, terutama pada pasangannya. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi HIV dan AIDS. Dan yang terakhir, bagaimana kita menciptakan generasi stigma yang bebas HIV AIDS. Oke, saat ini kami talk show akan ada 2 narasumber. Narasumber ini dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta dan ada juga dari Jaringan Indonesia Positif. Kita kenalan dulu dengan 2 narasumber kita. Oke, yang pertama Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta, silakan. Ya, saya Dr. Taufik Ali Fuad dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Oke, silakan. Ya, nama saya Merinda Sebayang, biasa dipanggil Mei. Saya saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Jaringan Indonesia Positif, jaringan nasional bagi orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Oke, pertama kita ke Dr. Taufik dulu ya. Kita mengenal yang namanya fast track ya, atau pencapaian untuk Getting to Zero 2030. Fast track 95, 95, 95. Ini warga Jakarta pengen tahu, ya kan? Apa sih yang disebut dengan namanya fast track gitu? Kenapa kita harus melakukan fast track 95 tersebut? Mungkin ada situasi kasus HIV saat ini di DKI Jakarta bisa diceritakan, Dr. Taufik. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ada suatu kesepakatan global ingin kita mencapai Tri-Zero disebut pada tahun 2030. Tapi untuk DKI Jakarta, kita berharap ini bisa dicapai pada tahun 2027 bersama beberapa kota lagi di Asia. Tetapi sampai saat ini pencapaian DKI Jakarta belum mencapai yang kita harapkan tersebut, sehingga harus ada percepatan. Percepatan itu disebut fast track. Targetnya adalah 95% daripada orang yang terduga akan terinfeksi bisa kita temukan. Kemudian mereka yang kita temukan itu kita obati, dan mereka yang diobati tersebut akan tertekan, tersupresi virusnya sehingga tidak menulari lagi. Itu yang disebut triple 95. Kita harapkan itu segera tercapai. Oke, kalau dari sisi Ibu Mei ya, melihat tadi ya ada fast track 99. Bagaimana nih situasi atau kondisi saat ini dan hambatan yang harus dilakukan komunitas, karena tema kita ini adalah komunitas memimpin. Betul. Apa yang sudah dilakukan? Ya, izin menjawab, Mbak. Jadi kalau kita bicara situasi komunitas itu kan kalau dari sisi medis itu melihat dari capaian 95, 95, 95. Tapi mungkin ada aspek lain yang kita lupa tuh di zero terakhir, zero diskriminasi. Di mana sebenarnya di Global AIDS Strategy, strategi Global AIDS sedunia, itu juga menetapkan adanya triple 10, 10, 10, 10. Bagaimana 10% tidak ada lagi di bawah 10% kebijakan-kebijakan yang memang akan menghambat respon penanggulangan HIV ataupun mendiskriminasi orang dengan HIV maupun populasi kunci. Kemudian 10% yang kedua adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka stigma diskriminasi di bawah 10% bagi orang dengan HIV dan juga populasi kunci yang terdampak. Kemudian 10% yang terakhir adalah bagaimana tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh orang dengan HIV maupun perempuan, remaja putri maupun populasi kunci. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita mencapai triple 95, apakah kita juga mempunyai fokus untuk mencapai triple 10? Nah, itu yang menurut saya menjadi gambaran situasi komunitas saat ini. Oke, dari aspek kesehatan, mungkin pemerintah sudah memperlihatkan komitmen yang luar biasa ya dengan adanya fast track program, kemudian adanya tes HIV, penyediaan logistik. Tapi apakah aspek-aspek lainnya, sosial, ekonomi, hukum itu juga menjadi
fokus dari pemerintah untuk betul-betul kita capai 3-0 nih nanti di tahun buat Jakarta 2027 ya. 2027. Pak Taufik. Gitu Mbak. Oke. Kalau itu dari sisi komunitas. Nah, untuk Komisi Penanggulangan AIDS ya kita juga mengenal namanya STOP ya, Sulu Temukan Obati Perlahan. Apa sih yang sudah dilakukan KPA terkait strategi yang STOP tersebut? Ya, untuk mencapai target 3-0 tadi, maka ada strategi. Strateginya yang disebut STOP, STOP. S singkatan dari Sulu, kita melakukan promosi pencegahan, kemudian kita melakukan T, yaitu menemukan kasus-kasus dari kemungkinan orang-orang yang terinfeksi HIV. Yang ditemukan ini kemudian obati. Jadi semua kita obati, obatnya sudah disediakan oleh pemerintah, namanya antiretroviral ARV. Nah, mereka yang sudah memulai pengobatan ini kita pertahankan P. Jadi supaya mereka rajin berobat sehingga virusnya tertekan. Nah, apa yang dilakukan? KPA Provinsi DKI Jakarta itu banyak berkoordinasi, mengadvokasi banyak stakeholder. Kita kenal namanya Pentaholics. Jadi ada 5 sektor yang kita harus rangkul untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Pertama tentu saja pemerintah. Pemerintah akan membuat aturan-aturan, termasuk tadi menyediakan obat-obat dan fasilitas kesehatan yang memadai, yang ramah kepada penderita. Kedua adalah akademisi. Akademisi bisa melakukan penelitian, memberi masukan, menemukan cara-cara pengobatan yang terbaik. Ketiga adalah dengan media. Media ini kita harapkan akan menyebarluaskan informasi, prestasi-prestasi baik dan hal-hal yang masih perlu kita perbaiki. Kita bekerja sama dengan banyak media. Berikutnya adalah dengan para pengusaha. Para pengusaha di DKI Jakarta banyak sekali, termasuk pengusaha daerah, ya, BUMD di bawah pemerintah DKI Jakarta. Dan terakhir tentu saja yang paling penting adalah masyarakat. Masyarakat ini banyak kita kenal, ada yang disebut komunitas. Yang terorganisir mereka di DKI Jakarta namanya Lembaga Swadaya Masyarakat. Ada sekitar 30 LSM yang peduli HIV dan mereka bersatu di dalam yang namanya forum. Tetapi kita juga merekrut masyarakat yaitu warga peduli AIDS untuk bisa menyebarluaskan informasi agar pengetahuan standar untuk mengatasi penularan HIV ini bisa disampaikan secara masif pada masyarakat umum. Oke, jadi warga Jakarta ini adalah salah satu ya kerjasama dengan pemerintah, dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Begitu juga dengan media Berita Jakarta juga kita sangat sering banget kita berkolaborasi. Nah tadi dokter menyebutkan ada 5 pentahelix berkolaborasi, salah satunya komunitas nih. Ibu Mei kalau dari Ibu melihat komunitas itu memimpin. Nah, tapi kita lihat apakah komunitas itu keterlibatan program HIV dari mulai dia perumusan, penganggaran, ya kan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu keterlibatannya udah seperti apa nih? Oke, kalau misalnya kita lihat tema Hari AIDS Dunia itu kan Let Communities Lead. Jadi kepemimpinan komunitas itu memang harus dilihat dari beberapa aspek ya. Karena saat ini dalam penanggulangan HIV, komunitas itu bisa berperan di banyak fungsi. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi dari perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian pemantauan, kemudian evaluasi, saya rasa saat ini karena gerakan pelibatan komunitas itu sudah terjadi sejak 15-20 tahun yang lalu ya, sehingga pintu itu sudah sangat terbuka dan kami sangat bersyukur bahwa pemerintah juga bisa merekognisi bahwa peran komunitas ini penting. Dan sekarang bagaimana akhirnya pada tahap selanjutnya how community lead apa nih di area mana? Tapi kalau misalnya dari apa yang kita lihat bahwa kepemimpinan komunitas itu adalah di area-area di mana pemerintah tidak bisa berperan secara aktif. Contohnya adalah kalau kita bicara HIV itu juga berpotensi sangat berisiko pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, bagaimana menjangkau mereka? Tentu kalau pemerintah mungkin punya keterbatasan.
Tetapi karena kita sesama komunitas, jadi kita tahu nih mereka ada di mana, bagaimana komunikasinya, and then let community lead untuk proses-proses seperti itu. Kemudian mungkin aspek yang lain, misalnya kita bicara yang memang agak sensitifnya penganggaran ya, karena memang di area-area di mana pemerintah tidak bisa terlibat aktif, makanya didorong komunitas yang memimpin di area itu, bagaimana pembiayaannya? Apakah pemerintah sudah mengalokasikan atau berkomitmen untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan pemerintah untuk dipimpin oleh komunitas? Nah, ini masih area advokasi yang harus kita lakukan. Tapi saya melihat bahwa kita tinggal beberapa langkah lagi nih ke depan. Dan sebaik-baiknya adalah antara pemerintah, kalau Pentahelix saya nggak cuma pemerintah ya, ada private sector, ada komunitas, ada media, ada akademisi, itu betul-betul memainkan perannya secara signifikan dengan komitmen yang luar biasa, dan tentunya jangan lupa adalah pembiayaannya juga harus siap. Dan saat ini untuk biaya-biaya untuk pergerakan komunitas itu banyak dibiayai oleh donor asing. Nah, bagaimana supaya juga ada komitmen negara ini untuk melakukan pembiayaan mandiri hingga kita betul-betul sampai nih di 2030 nggak ada lagi infeksi baru, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan tidak ada lagi diskriminasi bagi orang dengan HIV. Oke, tapi kalau untuk jaringan Indonesia Positif sendiri ya, sudah ke tahap advokasi kemana ya, terkait dengan pelibatan pemerintah gitu. Oke. Jadi memang kami sudah berdiri itu dari 2014, dan memang puji syukur kita sudah banyak dilibatkan di berbagai, kalau saya bilang di berbagai lini ya. Jadi kalau misalnya di DKI Jakarta sendiri juga kita cukup terlibat aktif dengan KPAP, kemudian dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Sudin-Sudin juga, dan layanan-layanan kesehatan. Dan kami memang punya kerjasama yang cukup khusus dengan teman-teman layanan kesehatan, dengan dukungan dinas juga, untuk melakukan misalnya penelusuran bagi mereka yang berhenti minum obat. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan kami terlibat juga dalam misalnya memberikan masukan-masukan terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil terkait dengan respon HIV. Begitu juga misalnya ada pembuatan rencana program nasional untuk 5 tahun ke depan juga, alhamdulillah jejaring kami juga sudah dilibatkan sebagai bagian untuk memberikan suara, dan pada proses tertentu juga kami memiliki bagian dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, warga Jakarta, kalau kita tahu ya, saat ini kita juga ada namanya program notifikasi pasangan. Kita pengen tahu nih dari sisi komunitas bicara apa sih inovasi yang harus dilakukan terkait bagaimana berkontribusi mencegah penularan HIV ya kan. Kalau misalnya apakah teman-teman yang HIV stop hanya di dia saja supaya dia tidak menularkan ke orang lain atau terutama pasangannya. Kira-kira inovasi yang dilakukan teman-teman komunitas selama kedepannya seperti apa? Iya, dulu kita punya program itu pencegahan positif ya. Mbak Debbie betul sekali bahwa ya HIV berhenti di saya gitu. Nah, bagaimana supaya menghentikan itu kan tentu ada beberapa cara. Nah, cuma memang kalau kita pikirkan praktisnya adalah seseorang yang sudah tahu status HIV-nya, tentu kita dorong berobat. Ya. Kita dorong berobat hingga dia mencapai virus tidak terdeteksi sehingga dia tidak dapat menularkan. Karena kita juga sudah punya campaign U equals U ya. Undetectable equals untransmittable. Jadi bagaimana kita mendorong teman-teman yang tahu status HIV-nya untuk langsung minum pengobatan sehingga dia tidak beresiko menularkan baik kepada pasangannya, dan itu juga melindungi dia kalau misalnya dia ingin berpikir untuk memiliki keturunan. Tapi kan juga ada area-area di mana masih banyak teman-teman yang belum berobat nih. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, saya rasa kampanye pencegahan itu sudah berlangsung cukup lama ya. Kita udah ngenalin soal kondom misalnya, walaupun kita juga tahu penggunaan kondom itu juga mempunyai tantangan tersendiri. Nah, lalu apa notifikasi pencegahan pada pasangan yang harus kita lakukan? Tentu harus ada dua sisi. Pertama dari orang dengan HIV-nya maupun terhadap pasangannya. Nah, yang kita dorong dari orang dengan HIV-nya, kalau misalnya dia mau berobat dan lain sebagainya, bagaimana dia juga bisa kita bantu untuk membuka status HIV kepada pasangannya. Tapi itu sulit memang. Karena ya stigma HIV itu cukup kuat ya, dan dari hasil stigma index 2.0 yang baru kami lakukan itu, stigma internalnya saja sangat tinggi, stigma di layanan kesehatan masih tinggi, stigma di lingkungan luar masyarakat juga masih tinggi. Sehingga itu membuat mereka memutuskan untuk tidak memberitahukan statusnya.
ada faktor ketakutan, ada merasa bersalah, ada merasa sia-sia, ada merasa kotor, hina, ada yang merasa ya banyak sekali model perasaan yang muncul ketika kita melakukan studi stigma indeks tersebut. Nah, karena kita udah ada hasil studi ini nih, beberapa program-program yang sudah dicanangkan terkait dengan notifikasi pasangan, salah satu kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita membantu teman-teman untuk bisa membuka statusnya dengan tenang. Kalau udah terbuka statusnya, ngajak pasangannya juga tes kan. Nah, kalau misalnya ngajak pasangannya tes dengan konseling yang cukup, jadi dua-duanya kalau misalnya salah satu pasangan ternyata adalah negatif, kita bisa memberikan informasi upaya pencegahan kombinasi. Kalau misalnya dua-duanya pasangannya positif, bersama-sama mereka melakukan pengobatan. Nah, jadi harapannya itu untuk notifikasi pasangan itu layanan kesehatan, kerjasama dengan komunitas, dengan komitmen pemerintah yang baik, bagaimana kita membantu menurunkan stigma diskriminasi supaya ada self-confidence, kemudian juga bagaimana membantu mereka untuk berani mengungkapkan status HIV kepada pasangan. Karena itu sulit loh Mbak Devi. Ya untuk open status open itu status mudah sudah sekali mudah, ya. Ya betul. Apalagi kalau misalnya dari sisi diri sendiri juga masih ini kan, takut masih ya. takut, masih struggling. Gue positif ya, Iya. terus gue harus gimana, besok mati ya. Nah itu kan hal-hal yang kalau kita yang tidak pernah berada di sepatu mereka, kita nggak tahu apa yang mereka hadapin ketika mendapatkan hasil diagnosis HIV positif gitu. Mau mikirin pasangannya aja udah bingung. Diri sendiri, gue besok mati ya, atau besok nanti dihina ya, atau bakal dikeluarkan dari pekerjaan, atau bakal dikeluarkan dari masyarakat. Jadi ternyata itu masih ada gitu. Jadi itu yang harus juga kita fokus, tidak hanya di triple 95, tapi juga di zero diskriminasi. Nah ini ya dok ya, poinnya adalah paling ujung nih susah nih ya, triple yang terakhir zero diskriminasi yang sangat susah. Nah kalau dari sisi Komisi Penanggulangan AIDS, apa sih yang harus ditingkatkan, yang harus didorong oleh Komisi Penanggulangan terkait dengan pentahelix? Peran-peran yang bagian mana tuh yang 5 itu ya dok ya, yang perlu ditingkatkan? Yang di mananya dok, seperti itu, supaya yang terutama tuh yang zero diskriminasi yang sangat susah sekali tuh. Silakan dok. Ya, saya kira peran pentahelix di DKI Jakarta sudah tampak. Akan tetapi target kita ini kan sudah dekat tahun 2027. Sehingga perlu percepatan, perlu peningkatan dari setiap helix tadi, dari setiap sektor tersebut. Anggota KPA Provinsi DKI Jakarta itu ada 27 dari OPD termasuk forum LSM. Nah, peran di KPA terutama berfokus kepada S, yaitu suluh. Kita melakukan promosi, upaya-upaya promosi pencegahan. Nah, kalau sektor-sektor OPD, SKPD tersebut bisa menangkap pesan-pesan ini dengan tepat, dengan informasi yang benar, kemudian mereka menyebarluaskan di lingkungannya masing-masing. Maka ada banyak sekali ketuk tular yang bisa terjadi. Dan dengan demikian kita berharap ada satu pemahaman di masyarakat DKI Jakarta bahwa ada satu infeksi HIV yang menular tetapi juga bisa dicegah dan juga ada obatnya. Nah, kalau banyak masyarakat ini tahu tentang hal tersebut, maka kita berharap masyarakat Jakarta paham bahwa hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebih. Sehingga dengan demikian dari masyarakat Jakarta yang banyak ini, mereka bersatu untuk tidak lagi menstigma teman-teman kita yang terinfeksi. Nah, sementara mereka yang terinfeksi HIV ini juga harus diperkuat. Jadi ketika mereka menerima informasi bahwa dia terinfeksi, maka komunikasi tentang apa itu terinfeksi, apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus berobat, itu kita harapkan dari teman-teman kita di fasilitas kesehatan diinformasikan dengan intens. Dengan cara yang nyaman, yang ramah dan menumbuhkan semangat untuk berobat. Jadi kita harus bedakan situasi ini dengan ketika awal-awal ditemukan dengan sekarang.
Sekarang kita lihat obatnya sudah 1 kali sehari, suatu kemajuan yang pesat. Kita berharap ke depan nanti para akademisi, para cendekia menemukan satu obat yang lebih kuat lagi, yang lebih menggembirakan, sehingga mungkin istilah makan obat seumur hidup bisa kita ganti menjadi makan obat yang mungkin sebulan, seminggu dan sembuh. Karena kita tahu misalnya TBC makan obat 6 bulan sembuh. COVID yang dulu kita bingung, sekarang kita makan obat beberapa hari kita bisa lepas masker. Tapi belakangan ini kita harus hati-hati juga pasang masker lagi karena ada informasi bahwa kasusnya meningkat. Tapi intinya adalah bahwa setiap sektor ini harus berperan masing-masing. Akademisi kita harapkan 1 kali menemukan obat yang lebih baik lagi. Media akan menyebar luaskan kabar baik sehingga semua kita bersemangat mengatasi ini, dan kita berharap pada waktunya yang dekat ini ada progres yang bagus. Dan progres ini sudah jelas, informasi data yang kita terima, walaupun infeksi baru terjadi, tetapi infeksi itu makin lama makin berkurang orang yang terinfeksi. Jadi jalannya sudah tepat. Terima kasih. Oke. Kalau dari Ibu Mei sendiri ya, tadi bicara tentang stigma diskriminasi, angkanya masih tinggi ya, baik dari layanan, baik dari keluarga, masyarakat dan sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya tinggi itu berapa sih angkanya dibilang kata tinggi ya? Dan apa yang harus kita lakukan nih? 2027 udah tinggal selangkahnya tuh cepet begitu kan? Kita berapa hari lagi sudah 2024 gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya dibilang stigma diskriminasi, nah itu harus apa nih, masyarakat berbuat apa gitu kan? Pentahelix tadi tuh si dunia usaha berbuat apa gitu? Silakan. Ya, jadi kita memang tolak ukurnya itu yang kita anggap rendah itu di bawah 10%. Ya, di bawah 10% karena kita mengacu pada indeks global ya, indeks global yang 10 tadi yang saya sebutkan. Kemudian dari secara global juga sudah ada suatu tools untuk mengukur stigma di negara dengan disebut dengan stigma index tadi. Kalau kita sekarang pakai stigma index 2.0. Jadi memang ada stigma itu ada 3 tipe ya. Ada self stigma, enacted stigma, sama stigma yang berbentuk. Yaitu yang ketika kita bicara stigma yang berbentuk berarti stigma dalam bentuk diskriminatif. Nah, dari hasil studi kita menemukan bahwa 36 dari 100 orang dengan HIV, mereka mengalami stigma internal. Jadi 36 dari 100 orang yang hidup dengan HIV, dia masih melihat bahwa HIV itu adalah sesuatu yang buruk. Itu kan stigma internal. Kemudian hal yang lain adalah stigma eksternal ternyata juga cukup tinggi. Kalau sengaja saya bawa datanya itu, stigma internal itu berkisar antara 10 sampai 19,5%. Jadi kita masih ada PR nih. Di layanan kesehatan, stigma yang dialami oleh orang dengan HIV di layanan kesehatan itu masih 19,5%. Kemudian masih ada juga ketemu stigma yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Kemudian masih ada stigma yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi memang tolak ukur kita adalah kalau sudah di bawah 10%, apalagi kalau misalnya mendekati 0, itu akan jauh lebih baik. 10% aja menurut kita masih tinggi. Kalau misalnya kita bicara zero discrimination ya, kita bicara zero discrimination, setidak-tidaknya seharusnya di bawah 5%. Tapi kalau misalnya masih di atas 10%, menurut kami itu masih cukup tinggi. Karena apa? Kalau kita bicara stigma ini akan berkelanjutan, karena orang dengan HIV ketika dia mendapatkan hasil diagnosisnya, dia harus dealing dengan situasi itu seumur hidupnya. Ya. Dan hidup orang dengan HIV kan nggak cuma dari rumah ke layanan kesehatan ya Mbak ya. Kita juga ada isu sekolah, anak, keluarga besar, paman, bibi, pekerjaan, lingkungan pertemanan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hanya berpikir bahwa layanan kesehatan udah cukup baik nih, dia nggak punya masalah akses ke layanan kesehatan. Tapi kan dia ke layanan kesehatan paling sekarang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi berpuluh-puluh hari dia akan hidup di luar lingkungan kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa menurunkan stigma diskriminasi yang mereka alami di luar layanan kesehatan misalnya. Tapi ini juga nggak gampang. Nggak gampangnya karena kita bicara bahwa stigma HIV itu juga
ada yang disebut dengan variasi double triple stigma. Karena misalnya bagi mereka yang hidup dengan HIV tapi berasal dari kelompok populasi kunci tertentu misalnya. Contoh misalnya ada teman-teman waria yang juga mengidap HIV. Ketika dia hidup dengan HIV tapi juga dia sudah punya stigma sebelumnya dengan identitasnya sebagai waria. Ini juga kan menjadi tantangan yang luar biasa. Apalagi masyarakat kita majemuk. Dan menurut saya ini perlu diskusi dengan ahli-ahli khususnya di bidang sosial ya. Mungkin di antropolog. Karena adat, budaya, kultur Indonesia ini kan majemuk sekali dan setiap budaya itu mempunyai nilai yang berbeda. Dan kita tidak bisa mengeneralisir misalnya, kalau mungkin Jakarta karena urban ya, jadi kota besar ya. Mungkin harapan saya sih memang pemikirannya mungkin seharusnya lebih inovatif ya, lebih maju melihat konteks penyakit. Tetapi kan kita nggak bicara cuman di Sudirman atau Tamrin ya, tapi kan ada bagian-bagian Jakarta yang sifatnya cukup padat, kekerabatannya cukup kuat, itu juga mempengaruhi mereka. Jadi untuk stigma ini perjalanan panjang. Tapi kalau misalnya pemerintah memiliki fokus komitmen menurunkan stigma, pasti selalu ada upaya-upaya praktis yang bisa dilakukan. Minimal ada aturan. Kalau misalnya ada pelanggaran stigma, diskriminasi, ada mekanisme pelaporan atau aduan sehingga bisa ditindaklanjuti. Ada kebijakan yang melindungi. Kalau misalnya terjadi pelanggaran hak, isu stigma, isu diskriminasi, ada undang-undang yang melindungi sehingga orang tidak mau melakukan itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya? Kalau belum ada, nah itu berarti PR ke depan untuk betul-betul menurunkan upaya stigma diskriminasi. Oke, kalau dari hasil indeks stigma diskriminasi yang dilakukan Jaringan Indonesia Positif, kira-kira kita kan namanya populasi kunci. Nah, paling tinggi tuh ke populasi mana nih stigma ada, terjadi gitu kan? Kita perlu tahu. Mungkin masyarakat atau warga Jakarta perlu tahu ya, kita dalam penanggulangan HIV ada menyebutkan beberapa, ada populasi kunci, populasi umum, populasi rentan seperti itu. Saya coba baca datanya ya Mbak. Jadi kita disagregasi beberapa subpopulasi. Jadi stigma tertinggi dari eksternal ya, yang dari eksternal yang paling tinggi itu oleh teman-teman pekerja seks, 19,5%. Kemudian diikuti oleh teman-teman transgender, kemudian diikuti oleh teman-teman pengguna nafsa, kemudian diikuti oleh perempuan. Itu yang empat tinggi. Yang disebut perempuan positif tapi dia tidak non populasi kunci. Ya. Non populasi kunci. Namun kalau kita lihat dari stigma internal yang sangat menghakimi dirinya ketika dia mengidap HIV, yang paling tinggi itu oleh teman-teman transgender, 41%. Diikuti oleh teman-teman pengguna nafsa, kemudian diikuti oleh teman-teman LSM. Jadi itu jadinya PR. Jadi kita tahu nih, oh kalau eksternal berarti fokus kita kemana nih? Oh mungkin kalau pekerja seks dan transgender dan pengguna nafsa, mungkin karena memang masih ada aturan yang mengkriminalisasi mereka. Sehingga stigmanya juga makin tinggi. Sebenarnya logikanya kan kena tuh. Kemudian karena itulah berdampak pada internalisasi terhadap dirinya terkait stigma. Saya dianggap melanggar hukum, kemudian masyarakat tidak menerima, ya akhirnya itu membuat mereka juga terbebani dengan isu stigma itu. Gitu. Nah, terkait dengan isu stigma diskriminasi, ini adalah salah satu yang kita lakukan, ya. KPA dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Berita Jakarta, kita tuh menciptakan yang namanya strategi memanfaatkan teknologi. Ya, dengan teknologi ada banyak media-media yang kita sudah lakukan ya untuk menyebarkan informasi HIV. Ya, sekarang saat ini ya, bagaimana sih pelibatan media dengan komunitas itu sendiri? Saya dulu ya? Iya. Nanti Bapak ya. Jadi kami juga udah mencoba bekerja sama dengan media. Jadi kita selalu ada pertemuan briefing 3 bulanan dengan media, khususnya di Jakarta dan Greater Jakarta. Jadi memang media itu harus sekarang sudah mulai dibagi ya, media virtual. Atau sekarang masih ada media cetak, tapi sekarang orang lebih banyak menggunakan sosial media atau web based atau internet gitu. Nah, media itu seperti dua mata sisi. Dalam artian mengajak media untuk berkonsolidasi dengan komunitas untuk menyampaikan informasi berdasarkan perspektif komunitas itu juga punya PR. Pertama, tidak semua media mungkin mempunyai kemampuan atau memahami utuh
isu HIV seperti apa. Kemudian juga kadang-kadang saya melihat juga kalau misalnya media tidak menyampaikan informasi yang utuh, mungkin itu juga sebagai alat kontrol, ya. Karena juga hidup ini kan selalu ada dua tiga sisi ya. Ada yang akan menyampaikan informasi yang Bapak tadi berharap tuh informasi yang kesuksesan, kebaikan, apa yang sudah terjadi dengan respon. Tapi ada juga konsep-konsep media yang selalu akan menggambarkan mengenai ketakutan, menggambarkan mengenai kriminalisasi, HIV itu buruk, itu selalu ada gitu. Tapi sekarang tuh bagaimana antara menurut saya tuh antara media-media ini mereka berperan yang dikendalikan. Kapan saatnya memang kita harus memberikan informasi yang bukan sifatnya menakut-nakuti ya, tapi sebagai awareness. Ingat loh, HIV itu bisa menular melalui ini. Itu adalah informasi yang memang harus disampaikan. Tapi dengan catatan, informasi itu harus valid, berdasarkan bukti, berdasarkan sains. Yang kita khawatirkan itu ketika misalnya di dalam statement media itu munculnya judgment, munculnya itu mendorong pada gerakan masyarakat untuk kriminalisasi. Nah, pengendalian media ini kan sebaik-baiknya kan di tangan pemerintah ya. Kalau komunitas engage, kami juga cukup hati-hati. Kita akan mengidentifikasi nih mana media yang memang bisa menjadi aliansi. Ketika kalau misalnya media tersebut tidak bisa menjadi aliansi, pendekatan apa yang harus kami lakukan supaya teman-teman media itu bisa menangkap informasinya secara utuh. Nah itu yang saat ini kita sudah mulai bekerja sama dan sekarang tuh senangnya karena sudah sangat digitalisasi luar biasa ya. Semua orang bisa jadi media, Mbak. Semua orang bisa menggunakan platform, bisa menggunakan sosial media untuk mempublikasikan atau menginformasikan apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Dan itu menurut saya adalah kekuatan pengimbang media saat ini. Makanya sekarang kan banyak media yang akhirnya mulai rontok juga pelan-pelan kan, karena memang harus berkompetisi dengan konsep-konsep digitalisasi yang terbaru saat ini. Memang teknologi ini luar biasa. Iya. Itu sih menurut saya. Artinya hoax-hoax yang ada di media itu sudah mulai turun ya gitu, dan sudah mulai waktunya masyarakat bicara bahwa penularan HIV itu tidak mudah. Ya kan, pencegahannya seperti apa gitu kan. Terus kalau misalnya ada keluarga, saudara, ada yang terinfeksi HIV, apa sih yang harus dilakukan gitu. Itu penting sekali ya. Oke, nah kalau Dr. Taufik di KPA sendiri ya, apa sih yang diharapkan pada peran aktif komunitas dalam melakukan perubahan, terutama dalam pencapaian ending AIDS tahun 2030? Ya, yang kita harapkan adalah kerjasama ya. Jadi KPA akan fokus kepada promosi pencegahan. Sementara teman-teman kita dari komunitas ini bisa lebih spesifik. Mereka bisa melakukan yang disebut penjangkauan, pendampingan. Dan jangan lupa juga yaitu berkomunikasi. Berkomunikasi yang untuk saling menguatkan dengan mereka yang belum terinfeksi dan juga mereka yang sudah terinfeksi. Sehingga mereka bisa dengan teratur berobat. Nah, komunikasi ini harus dijalin. Tetapi jangan lupa juga pendampingan tersebut tidak menyebabkan ketergantungan. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana mereka berkomunikasi, menyampaikan informasi, melakukan pendampingan sekian banyak orang. Tetapi ada indikator juga bahwa dari yang sekian dia dampingi, sekian bisa mandiri dengan waktu yang tertentu. Jadi kebanggaan itu akan menumbuhkan semangat. Jadi kerjasama kedua bidang yang saling menguatkan ini, yang spesifikasinya beda-beda, karena memang kemampuan komunitas itu sangat spesifik. Dan itu harus diakui. Nah, KPA perlu melakukan perkuatan terhadap apa-apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita di komunitas. Kita melakukan advokasi kepada OPD-OPD, SKPD, bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan yang bisa bersinergi. Dan mudah-mudahan ini bisa menimbulkan inovasi-inovasi di dalam melakukan pendekatan untuk mengatasi infeksi HIV baru di masyarakat. Oke. Nah, warga DKI Jakarta untuk diketahui setiap tanggal 1 Desember kita tuh ada Hari AIDS Dunia ya.
Kalau dilihat dari sisi KPA sendiri ataupun Mbak Mei dari jaringan komunitas, apa sih makna Hari AIDS yang tiap tahunnya kita lakukan gitu kan? Dr. Taufik dulu, makna Hari AIDS. Ya, Hari AIDS itu adalah satu pengingat yang baik ya. Jadi ketika rutinitas dilakukan dalam menanggulangi HIV/AIDS dari masing-masing sektor, termasuk KPA, termasuk komunitas, termasuk teman-teman LSM, jaringan komunikasi banyak melakukan. Hari AIDS ini akan mengingatkan kita kembali bahwa ada teman-teman kita dulu yang harus berkorban karena terinfeksi HIV, dan kita ingat pengorbanan mereka sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya terbaik. Nah, yang penting adalah ketika kita sudah melakukan ini dengan banyak kegiatan yang ramai di cover oleh media, kegiatan ini tidak segera menyurut, tetapi kita bisa memaintain ini, kalau bisa lagi tetap naik, tapi minimal jangan turun. Kenapa? Karena waktu kita sangat sedikit lagi. Sekarang 2023, target kita 2027, sehingga kita harus selalu mengingatkan setiap stakeholder yang kita sebut dalam pentahelix, banyak pihak yang harus kita ajak untuk berperan pada posisinya masing-masing. Oke. Kalau Bu Mei sendiri nih, komunitasnya sendiri nih. Iya, kalau komunitas HIV karena setiap hari berhadapan dengan isu HIV, tentu setiap hari itu HIV selalu diingat ya. Tapi menurut saya untuk Hari AIDS di dunia itu idealnya adalah sebuah momentum, betul kata Pak Taufik ya, itu momentum. Bayangkan kalau nggak ada Hari AIDS, orang nggak akan ingat juga gitu. Yeah. Walaupun jadi hanya komunitas yang terdampak lah yang mengingat. Jadi menurut saya tuh, saya mencoba melihat dari sisi positifnya bahwa Hari AIDS dunia adalah momentum merekatkan semua pihak untuk kembali melihat responsibility masing-masing dan untuk melihat kembali komitmen kita sudah sampai di mana setiap tahunnya. Dan buat saya meskipun 1 tahun sekali, saya merasakan bahwa ini adalah suatu media untuk kita menanyakan atau menagih janji-janji. Janjinya apa nih? 95. Ini sudah tahun 2023, udah sampai di mana nih? Jadi menurut saya itu momentum Hari AIDS dunia itu harus kita pakai untuk melihat kembali atau menagih kembali komitmen semua pihak, tidak hanya pemerintah, dengan konsep pentahelix, merekatkan kembali koordinasi dan komunikasi antara semua pihak, lintas sektor, termasuk antara pemimpin-pemimpin daerah. Kemudian yang ketiga adalah momentum untuk juga mendorong kembali bagaimana teman-teman komunitas, khususnya orang yang hidup dengan HIV, itu memang betul-betul bisa terlibat secara bermakna dalam respon penanggulangan. Oke. Ya, ini pembahasan kita panjang sebenarnya ya kalau kita mau bicara tentang HIV dan AIDS. Mungkin nanti ke depannya warga Jakarta bisa kita talk show terkait dengan HIV dasarnya dulu atau bisa kita panjang lebar ya. Nanti kita akan kolaborasi lagi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik juga Berita Jakarta. Ini closing statement untuk kedua narasumber kita ya. Bagaimana sih harus kita memperkuat ya? Tadi ada Dr. Taufik sudah menyebutkan cascade ya dari estimasi ODA. Bagaimana untuk tes HIV itu semakin banyak orang peduli mau tes HIV. Terus bagaimana ada juga sekarang tuh kita lakukan penelusuran ODA yang lost to follow up gitu. Mereka sudah minum obat tapi mereka tidak minum obat lagi gitu kan. Dan semakin teman-teman mau pemeriksaan viral load dan sebagainya. Dan mereka bagaimana supaya memperkuat teman-teman ini mau tetap teratur minum obat. Silakan dari Dr. Taufik. Ya, memang banyak pencapaian yang diterima ya. Informasi dari capaian tersebut itu kita peroleh dari layanan kesehatan dengan sistem pencatatan pelaporannya yang disebut sistem informasi HIV dan IMS. Ini dikolek dari
layanan-layanan puskesmas dan rumah sakit di DKI Jakarta, baik yang bisa melakukan tes maupun memberi pengobatan ARV. Tetapi hasilnya itu banyak yang kita temukan tapi masih belum mencapai target. Sementara dari mereka yang minum obat itu juga sebagian ada yang putus di tengah jalan. Itu yang tadi disebut loss to follow up dan angkanya cukup besar. Nah, banyak program untuk kita mencapai mengajak kembali mereka yang loss to follow up supaya kembali minum obat. Nah, ini banyak dilakukan baik oleh teman-teman sebagai komunitas dan juga KPA melakukan bersama warga peduli AIDS. Nah, tetapi hasil ini masih belum dan waktunya singkat, sehingga apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus memahami dulu bahwa ini ada masalah seperti ini, dan kalau ini kita sudah sepakati, kita bersepakat untuk ke depan tahun 2024 melakukan langkah-langkah yang targeting menuju masalah-masalah tersebut. Nah, di sini kita perlu banyak dukungan dari banyak pihak, ya, dari yang tadi disebut pentahelik. Dukungan tersebut tentu saja perlu kita ingatkan kembali berkaitan dengan Hari AIDS Sedunia ini. Mudah-mudahan ini bisa terus berkumandang melalui media-media yang ada. Oke, kalau dari Bu Mei sendiri, ya, statement ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara ada dua aspek yang harus dilihat. Tadi Pak Dr. Taufik sudah bicara terkait dengan testing, kemudian pengobatan, menemukan kembali yang hilang dan lain sebagainya, itu dari Triple 95. Saya kembali pada statement saya di awal, bagaimana juga respon penanggulangan HIV ini juga melihat kepada Triple 10. Dan sayangnya memang Triple 10 kita itu belum ada di dalam strategi rencana aksi nasional. Dan juga mungkin belum ada dari strategi rencana aksi daerah. Bagaimana misalnya minimal Jakarta menetapkan target tahunan untuk menuju Triple 10 atau zero diskriminasi di tahun 2027 untuk fast track. Apa indikatornya? Siapa yang melakukan? Bagaimana kegiatannya? Bagaimana komitmen pembiayaannya? Kemudian kalau misalnya kita sudah punya framework kerangka kerja untuk menurunkan stigma diskriminasi, minimal Jakarta dulu deh bikin. Kalau misalnya kita bisa bikin, kita lakukan bersama dengan komitmen, ketika itu tercapai, ini akan bisa menjadi suatu tools untuk diadopsi, diadaptasi untuk provinsi lain. Nah, itu yang menurut saya harus kita dorong, karena quality of life itu nggak cuma dari aspek kesehatan, tapi aspek sosial, ekonomi, hukum. Quality of life-nya itu bagaimana dia bisa nyaman dengan status HIV-nya tanpa tercederai sebagai dirinya sebagai manusia karena aspek ekonominya, aspek sosialnya, aspek hukumnya. Jadi itu pesan terakhir. Okay. Selain itu juga ada nih aspek psikologis sekarang sudah. Iya, aspek psikologis, khususnya isu mental health. Betul. Iya, itu betul sangat ini sekali sekarang sudah mulai masuk untuk teman-teman yang HIV. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Taufik dari Komisi Penanggulangan AIDS DKI Jakarta, Ibu Mei juga dari Jaringan Indonesia Positif. Oke, terima kasih kolaborasi yang luar biasa antara KPA DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta nih ya. Sebagai penutup kita perlu exit strategi tadi ya. Kita harus menyelesaikan 95% pertama sampai ketiga itu dengan kolaborasi ya. Kita harus bersinergi dan melalui Hari AIDS Sedunia ya, kita memerlukan bergerak bersama komunitas menuju ending AIDS tahun 2030. Oke, warga Jakarta, sukses untuk Jakarta, untuk Indonesia.